Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jamaah Pamasan Masjid As-Sifat. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya masih keneh dipaparin kagiatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo terus mensyukuri nikmat-nikmatna anu masih keneh dicurahkeun. Insyaallah ku ikhtiarna urang tasakur syukuran kana nikmat eta di antawisna hadirna di masjid Talabul Ilmi. Allah Subhanahu wa ta'ala baris ngaganti atanapi ngajadikeun sabab wasilah nikmat anu disyukuran ieu teh janten kanikmatan anu abadi nilainya engke di akhirat. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyorang kana berbagai macam kanikmatan anu disiapkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala khususna engke di akhirat. Oke, hadirin rahimakumullah, tehilap anu namina ilmu makan di dunia oke eta bakal jadi kemudahan, bakal jadi katentraman kana jiwa urang sadaya dina rada ibadah serta muamalah. Insyaallah bakal janten katenangan, katentraman ka urang ku anjeun. Ibu bapak sadaya anu simkuring dipihormat dina ieu wengi insyaallah anu bade ngajedelan pangawasan rutin malam Jumat Ustaz Dian Hardiana MPDI. Alhamdulillah Ustaz parantos hadir di tengah-tengah urang sadayana. Pukituna mangga urang sami-sami siapkeun manah sarta pangopi urang sadaya kagungan harta naon hal anu bade dibahas di luar dua Ustaz dina kesempatan wengi ayeuna. Waktos dalam tempat keramat mangga. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday sa'ah fitanan kapito'il lailil mudhim fa yusbihu rajulu fiha mu'minan wa amsa kafiran wa yumsi mu'minan wa asbaha kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya qalilin. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin, juga keselamatan selamat dunia akhirat melalui majelis ilmu yang diselenggarakan oleh jamaah Persis As-Sifat. Semoga jadi wasilah dicurahkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman, sebagaimana disampaikan di mukadimah ayat yang oleh Imam Al-Bukhari disimpan di dalam Kitabul Fitan, kumpulan hadis huru-hara akhir zaman, bahwa zaman itu akan mengalami perubahan. Seiring perubahan waktu
ternyata sifat dan watak manusianya pun berubah. Oleh sebab itu, generasi terbaik yang disifati oleh Nabi itu cuma 3 masa. Selebihnya adalah buruk. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, yaitu zaman Nabi dan para sahabat. Di situ zaman ideal. Semua ladina yalunahum, lalu zaman setelah Nabi dan para sahabat, yaitu tabi'in. Semua ladina yalunahum, lalu setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan Nabi tidak menyebut lagi, kata Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, karena tidak akan ada lagi zaman terbaik. Jadi akan terus memburuk, semakin buruk. Bahkan Nabi menyebut layati zamanun illa waladi ba'dahu asyarru minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Terus semakin buruk. Di zaman Nabi, bibit keburukan itu ada sebetulnya. Ada orang yang menyuruh kepada Nabi untuk berbuat adil, sampai ditegur oleh Nabi. Kalau bukan saya berbuat adil, lalu siapa lagi? Akhirnya Nabi kan menjadi musuh hasanah. Lalu siapa lagi kalau bukan Nabi? Orang ini menyuruh Nabi berbuat adil bukan berarti Nabi tidak adil. Ini berkaitan dengan pembagian ghanimah. Tapi orang ini memang dalam sifat kritisnya tidak berdasarkan pada ilmu, tidak berdasarkan pada adab kesopanan terhadap ahli ilmu. Apalagi ini yang dihadapinya adalah Nabi. Itu pantas itu berlaku ditahadilkan Nabi sehingga ditah sholat ke Ustaz. Dapat misapal Ustaz, sholatnya wajib tapi itu ditah. Ya Nabi tentu lebih takut gitu. Dan ternyata di kemudian hari orang yang mengatakan begitu kepada Nabi jadi Khawarij. Khawarij itu menayana membunuh ISIS anu aya di Suriah, sareng Irak. Tapi dah gerakan apa terus dugi ke Indonesia, malah ke daerah Pamun Putih terus aja ke Banjaran terus aja, malah terus aya duit tewak di daerah Ciampus. Karena barang dicek itu di kontrakan anak ayah iya pun ayah senjata api. Oh, ayah bukan terus kasih beri ngajak supaya kersa dilebatkan karena berpelihara. Oh, tidak sesat itu. Sebiar besar pohon, sebiar sekali pohon, maksud kedap pohon sesat. Kayak gitu benar-benar. Dan kelompok ini keyakinannya menganggap orang di luar kelompoknya kafir. Jadi kurang asuh sama mereka kafir ya. Tambah-tambah bibit Nabi disebut Khawarij. Di masa Nabi teh saya itu bibit Nabi itu teh. Cuma tidak melebar gitu. Cukup aneh kawin sorangan. Itu di masa Nabi. Lalu di masa Abu Bakar As-Siddiq muncul dari bibit keburukan, yaitu mengaku Nabi palsu. Jadi ini zaman sudah berubah. Malah ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq tadinya murid Nabi karena Al-Qur'an yang biasa mensiganya mengalami gitu ngaji jadi Nabi tapi padahal kan kepikiran orang murid Nabi pasti benerlah gitu, mau mungkin nggak bawa sakapa-kapa gitu. Tapi karena perjalanan waktu tak apa, ada namanya Ar-Rodal, dia murid Nabi, ikut belajar ke Nabi di majelis Nabi. Kenapa saya tidak menyebut sahabat? Seharusnya kan dia sahabat. Masalahnya dia mati dalam kekafiran. Jadi ikut ngaji ke Nabi, murid Nabi,
setelah Nabi tidak ada, di zaman Abu Bakar As-Siddiq ayat mengaku Nabi palsu. Nah terus si Al-Ghazali ini berniat untuk dakwah ke Nabi palsu teh. Tadi narik dakwah, kalah ke bawah usi Nabi palsu. Sebab si Nabi palsu teh memang pintar ngomongnya teh. Pintar ngomongnya terus nawaran dunia si murid Nabi iya teh Al-Ghazali kalahkan diri ke bawah. Dan dia mati dalam kekafiran. Cacakan eta teh anu ngajina ka Nabi gitu. Inilah yang dimaksud fitnah. Tapi teu melebar, bisa dipadamkan pada saat itu. Lalu di zaman Umar hampir tidak muncul kejadian-kejadian seperti itu. Nah, di zaman Utsman bin Affan. Dan di zaman Utsman bin Affan, ayat mengarana Abdullah bin Sabah. Jadi kita zaman tadi Nabi ayat yang diteraskan perjuangan Abu Bakar ke kepemimpinan Umar. Abu Bakar daya diteraskan ku Umar bin Khattab, Umar bin Khattab daya diteraskan ku Utsman bin Affan. Nah di zaman Utsman bin Affan muncul nama nate Ibnu Sabah. Abdullah bin Sabah ieu teh ari nama orang Yahudi tapi masuk ke tubuh umat Islam. Dr. Ihsan Ilahi menjelaskan bahwa Ibnu Sabah ini mencari pengikut di Mekah. Tapi kalau di Mekah ini ahli ilmu mental, cari deh pengikut di Madinah ya ahli ilmu mental deh. Akhirnya cari pengikutnya di pinggiran. Dapatlah pengikut bahkan disebutkan sampai 1.000 orang kurang lebih. Si Ibnu Sabah teh. Lalu si Ibnu Sabah ngasuh gitu tas. Ngajakan jelma-jelma ahli pengaruhan Ibnu Sabah teh. Tapi pakai Quran ngasuh teh. Pakai Quran, pakai hadis. Saya ngasuh dalami sampai jumlahnya ayat 1.000 lebih. Terus mumikna Khalifah Utsman bin Affan dengan Rasul dikepung. Dikepung ada yang menyebut sampai 20 hari pengepungan teh. Nah di masa pengepungan dari sahabatnya jauh tuh, benar. Suratnya mau bahaya gitu. Akhirnya di dalam pengepungan yang teh hingga berujung pada pembunuhan terhadap menantu Nabi tersebut. Utsman bin Affan dibunuh di rumahnya bahkan di depan istrinya sendiri. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ternyata di antara pembunuh itu adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang orang yang menjadi imam sholat tapi dia terkena fitnah dan ahli fitnah. Ya jadi di antara pembunuh Utsman bin Affan yang Rasul teh jawaban geus geuna kahasudan ku Ibnu Sabah. Kapangaruhan ku Ibnu Sabah. Dan pintar pengaruhanana pakai Quran, pakai hadis, padahal baca pun Quran dari sana. Dan dasar memang kurang ilmu ke bawah. Tapi padahal pada nanti Imam Sholat deh. Maka Imam Al-Bukhari memberikan judul terkait kasus orang seperti itu dengan Babul Imamil Maftun wa Ahlul Bid'ah. Bab seorang imam sholat tapi dia terkena fitnah, terkena pengaruh buruk dari Ibnu Sabah dan yang lainnya, dan dia menjadi bagian dari ahli bid'ah. Ketika ada orang datang kepada Utsman bin Affan, dia kumaha sholat kan biasanya di imam itu aja Utsman bin Affan. Akhirnya di imaman ku jelema kurang pada apa ke jelema geus ka bawasa ka bakal geus ka pengaruhan goreng ku Sabah. Terus kudu kumaha tuh sieun ka bawa dosa. Ceuk Utsman bin Affan sholat dosana bid'ahna manehna mengaku urang mah teu pipilweun kana dosa jeung bid'ah. Sholat tetap di belakang. Dan dapat diterangkan kabayang gitu. Bahkan untuk orang yang jadi imam sholat saja bisa kabawa bisa kabakaba. Berarti sehingga kumaha derasna dan kerasna fitnah di zaman itu. Zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sampai dikepung dan sampai dibunuh Utsman bin Affan di depan istri sendiri. Bahkan walaupun istri nanti putus dihalangan, kalau kan disabat, ya
Kan merentah halangan istimewa kieu gitu kumaha. Diselamat dari mana? Ku biadab-biadab gitu. Itu dasarnya mengarahnya keburukan fitnah di zaman itu baru permulaan. Setelah Utsman bin Affan berhasil dibunuh, muncullah di zaman Ali bin Abi Thalib persoalan kembali perang saudara yang desain, dirancang oleh yang tadi menghukum rumah Utsman bin Affan, mengaruhan ke kubu Ali, mengaruhan ke kubu Aisyah, menyusup ke kubu Ali, menyusup ke kubu Aisyah, lalu kemudian diadukan dan terjadi terkenal dengan istilah perang Jamal, perang antara kubu Ali minatu Nabi dan kubu Aisyah istri Nabi. Dalam perang saudara itu dari kata berarti benar-benar fitnah di zaman, bahkan untuk setingkat minatu dan istri Nabi sudah bisa kemana. Ini masalahnya karena si pasukan itu sahabatnya pintar itu, pintar kasakusuk, sehingga boleh itu terang boleh itu tak kukurusukan itu di got gitu tapi karena boleh itu kalau kepanggil pak gitu kan, karena boleh kasakusuk dengan di belakang. Beda yang kucing, dari kucing kan harapan sih betul, hari itu kangen itu biar gitu dari kucing. Boleh bantu kasakusuk itu, sehingga boleh itu ya tuh mengaruhkan itu, dia hasutkan itu, hasutkan dia gitu. Tapi tak ramai antara dua kubu dan antara perang. Bukan dua ada kejadian kali namanya perang sipil antara Muawiyah besan Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Dan kali ramai itu kita zaman harita zaman Ali. Terus dari fitnah akhir zaman. Ayana orang-orang berusaha ngadu domba jalma-jalma ikhlas, ngadu domba ahli ilmu. Tujuannya mah hayang puaskan hati mereka. Tujuannya mah hayang puas kita. Lain hayang keuntungan dan apa, tapi hayang puas deh. Resep itu ninggalin umat Islam berpecah. Resep ninggalin umat Islam teh silih naon itu silih benci, silih tuduh dan sajabah. Nah iya nu dipaksa terus pengaruh buruk itu akan terjadi, akan panas. Tapi jangan sama tuh deh. Kenapa? Karena di kemudian hari nanti malah semakin buruk. Sakit itu zaman sahabat. Lalu tadi seksi kuring di nama Qadimah disebut khairul quruni, generasi terbaik. Tetapi kalau hiji, kualitas hiji, kualitas kedua masa tabiin, wah lebih buruk. Tapi masih kena disebut generasi terbaik karena Islam masih bagus gitu kan, mayoritasnya. Generasi tabiin sama. Kadang-kadang mah terus. Kok mau di zaman orang duga sih karena gampang kita bawa saya kemana-mana. Tapi gak iraha teteh terus teman. Tapi gak fitnah dajjal. Maka kunaon jadi kurang dari meme salam bila sholat. Sok dibiasakan kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Puncak keburukan akhir zaman, puncak fitnah. Kurang merasa dia. Tapi terus, makanya di hadis anu didemikian kusim kuring tadi di mukadimah Rasulullah SAW berdakwah, inna baina yaday sa'ah fitnah. Saya setuju. Nalika kiamat benar-benar kejadian, maksudnya sudah begitu dekat. Fitnah ini akan terjadi huru-hara, akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan. Dan kekacauan itu kakitoil lailil mudrimi. Ini seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya adalah apabila dari keluar, kan. Tapi kan hari tadi mah tesiga ayeuna. Ayeuna jam 6:30, poinnya siga kieu. Lamun tadi jam 5:30 kan masih kena cang-cangan. Jauh kan itu masih ketinggalan.
akhirnya mau poin hari ke jam 10-an bagi poin begitu bagi poin jam 12 jadi terus bagi poin cerita ini kaki toil lain lebih bagikan potongan-potongan kepala yang gelap. Jadi pasirnya tahapannya buruk dan zaman teh seperti tahapan gelapnya malam lain aku dicaan bagi poin zaman teh makanya cerita Nabi layak di zaman illa wala di ba'dahu asar ini tidak akan datang suatu zaman kecuali setelah akan lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin buruk. Akhirnya bukti poin. Orang ini dia kayak lampu, kaca angan. Coba lampu dari Palembang. Ya ada poin teh. Sadar gelap zaman, poin zaman, buruk zaman. Lampu mah ayatkan yang ulama, ayatkan yang ahli ilmu, ayatkan yang punya angan. Ibaratnya lampu ulama seperti pelita teh, seperti lampu teh, sama ilmu dan jangan umat. Salah dan poin ni, ayat kena lampu terhari mah, sama cang, kau cang ni sih gak kieu, orang lagi guna dulu, tapi nyari mawar tu lumayan tu, ada masih cang. Lampu rat aliran, orang pasang lilin, cangnya sih gak kuat. Tapi kan lumayan pasti kelecaan. Nah, sedangkan ahli ilmu teh ayat 2 ayat cangnya si gakieu gitu terang gitu kan. Terus si ilmu nanti manfaat ke dirinya jeung batur. Tapi ayat oge jenis ahli ilmu teh mesti galih. Lumayan gitu kan. Sanajan disabarahan cangnya tapi tak kerja jeda poin itu kok butuh jadi urugannya ya coba dia ini masuk pada tipe ongkoh kebatul jangan tapi mana poin atau merah gitu tak tapi betul deh orang ngomong poin itu angel betul maka kok Nabi di pasien ilustrasi yaitu karena orang tentang ilmu teh dan mengajarkannya ayat tipe tanah sawah, ayat tipe tanah bangun, ayat tipe tanah cadas, ayat tipe tanah sawah. Ilmu dan manfaat ke dirinya jadi batur. Jadi diserap cai teh siga dalam tanah sawah, terus geus dalam cai subur, nalika dipelakan jantan kan tetangkawan berarti manfaat ke batur digambarkan gitu kepada Nabi. Yang kedua jika tanah balong jadi cekung tapi itu bisa numbuhkan danau tapi lumayan masih bisa nampung cai memang kebanyakan bermanfaat gitu tersubur tapi batur nalika butuh cai masih bisa nah iya teh pertama Ustaz Tanah Bawang Ustaz Tanah Bawang teh jadi kemana teman-teman dalam teh ngomong ke batur sholat berjamaah mana tara ngomong ke batur zakat mana tara ngomong ke batur sahur mana tara nah udah pokoknya jadi nah orang diajarkan terutama wajib-wajib dilaksanakan gitu nah iya berarti Ustaz Tanah Bawang ilmu bermanfaat ke mana tapi batur masih bisa bermanfaat dan lumayan mungkin masih ku Allah dijadikan wasilah bikin manfaat ke batur gitu maka buat ayat model dia sahabat teman alhamdulillah ulah dihalang-halang ulah diboykot ada itu teh sama ku Allah masih dijadikan jelma teh manfaat ke lain mana misalkan di dia atau di mana ayat itu teh, pokok si anu tehnya lumayan sudah aluna, tapi terhati kali ke masjid misalnya berjamaah tara ayat, terus kadang sok itu kadang sok dia jadi sejamaah, tapi aluna mah lumayan, kalau ditanya benar jawabannya, butuh orang teh itu, jadi di mana ayatnya
rek nerangkeun di mana majelis orang memang butuh kumaha bidang-bidangna. Si aku teh bidang waris misalnya atau bidang naon gitu kan. Nah sok sama tadi ada kurang butuh perang. Orang ketika kemudian kalah kayak diboikotin saja mana. Aduh ya tapi sarwa ya suduna an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Dosa gede begitu teh. Menghalangi batur tina jalan Allah teh kade. Merupakan dosa gede. Nah, fitnah akhir zaman, buruknya zaman, gelapnya zaman, sapoe-poe. Nah, aya mah diri masih manfaat dari orang. Sanajan poe ibarat ke aliran. Tapi aya mah diri masih kene manfaat lumayan gitu. Masih kene manfaat. Urang teu ngarasakeun gitu. Kacai-kacai wae mah urang teh. Moal ditandong. Jadi masalah ini banyak yang ini tenang ya orang teh. Ya syukur-syukur atau beraksi kan kieu boga ahli ilmu teh. Tapi kumaha rezeki diberi lilin.